sahabat petani, salam jumpa kembali dengan saya Nyoman. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana cara menyemai biji pacah dan bagaimana caranya membuat bedengan dan menimbun batang-batang bunga pacah, dan bagaimana caranya menimbun gulma-gulma yang sudah tumbuh di seputaran bunga pacah. Nah, itu kita harus kendalikan dan bersihkan sebelum kita melakukan pemupukan yang kedua kalinya. Dan sebelumnya yuk kita intro dulu. Nah, untuk bijinya kita ambil dari pohon pacah, bunga pacah yang sudah tua. Nah, ini buahnya banget. Kita petik yang udah matang, yang udah matang. Terus ini petik yang udah matang. Banyak nih. Ada lagi. Banyak. Ini kalau pacah udah tua, ini banyak buahnya banyak. Nah, ini biji yang udah kita petik tadi, sekarang kita akan remas untuk mengeluarkan ini buah yang kita petik tadi. Kita remas untuk mengeluarkan bijinya. Ini akan keluar ya bijinya. Keluar ya bijinya. Ini banyak. Ini dia. Bijinya hitam. Ini juga akan keluar bijinya.
pastikan petiknya yang udah matang. Ini guys. Nah, kalau udah keluar bijinya, kulitnya kita pisahin, buang aja. Ini kita dapat bijinya. Nah, biji bunga pacah. Karena saya udah punya stoknya, jadi nanti kita akan tabur sebagai peragaan aja. Saya ambil nanti stoknya, nanti kita akan tabur, kita akan semai. Sekarang kita akan menyemai biji pacah. Nah, sebelumnya kita harus siapin ini dulu, medianya. Ini medianya, kita ratain tanahnya biar bersih, terus kita kasih air, kita siram biar lembab, nanti bijinya biar bisa tumbuh. Nah, sekarang kita akan tebar benihnya. Nah, kita tebar sini, usahakan jangan terlalu tebal. Jadi kalau terlalu tebal nanti tumbuhnya akan banyak dan kecil jadinya batangnya, karena dia berdesakan. Nah, usahakan tipis-tipis saja, jangan banyak. Ini tebar bijinya, tebar kayak gini. Nah, jangan terlalu banyak. Di pinggirnya. Nah, sekarang penebaran udah selesai. Ini akan kita tutup dengan ini ilalang. Nah, ilalang sedikit. Nah, kita tutup sekarang dengan ilalang. Ini tujuannya supaya tidak terkena matahari langsung. Nah, kita tutup. Ambil lagi. Tutup. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Ini kita tunggu
3 atau 4 hari lagi. Nah nanti dia akan keluar kecambah, dia akan berkecambah. Nah kalau udah berkecambah itu kita buka. Jangan lupa untuk disiram kalau mataharinya terik, untuk disiram setiap hari pagi dan sore disiram biar kelembaban tanahnya terjaga. Nah ini fungsinya kita tutup pakai alang-alang, pakai ilalang, itu nanti biar tidak terkena matahari langsung, dan juga menjaga kelembaban tanah biar bijinya cepat tumbuh. Itu. Ini tanahnya kita naikin tanahnya, terus kita timbun gulma-gulma yang ada di sekitaran bunga kaca. Nah ini kita udah, saluran airnya udah kelihatan sedikit. Ini kita lakukan secara bertahap ya. Nanti pada pemupukan, setelah di pemupukan kedua kita lakukan lagi seperti ini, kita dalamin lagi, karena setelah pemupukan kedua nanti gulma akan tumbuh lagi. Nah itu kita lakukan seperti ini lagi sampai gulmanya bersih. Itu secara bertahap ya, secara bertahap. Tanahnya kita naikin untuk menimbun gulma-gulma.
Mogebuan, istilah Bali. Ini saya merawat bunganya sambil menghalau burung ya. Ini karena padi saya sudah matang, ini sudah disenangin sama burung ini. Nah, ini saya punya lahan sekitar 30 are. Nah, ini saya tanami padi. Nah, ini untuk konsumsi sendiri, berasnya nanti. Nah, nanti untuk beli lauk. Nah, itu saya gunakan itu untuk beli lauk, jual bunganya, terus uangnya untuk beli lauk. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari cukuplah. Nih, dalam masa pandemi seperti ini kita semua dirumahkan. Saya juga orang pariwisata, tapi karena sekarang dirumahkan jadi saya harus bekerja full time sawah sekarang. Nah, ini padi saya. Nah, bentar lagi kira-kira 1 bulan ya udah panen. Nah, ini tanaman pacah yang tadi ya. Nah, tadi saya naikin tanahnya, bedengannya untuk mengendalikan gulma. Nah, ini hasilnya, nih rapi ya. Nah, itu yang belum. Nah, itu kan kelihatan gulmanya masih banyak. Nah, itu. Nah, ini yang udah saya cangkul tadi, saya rapiin, saya timbun gulmanya pakai tanah yang dari bedengan dari saluran air. Nah, ini kita bikinnya enggak terlalu dalam dulu karena ini masih tahap pertama, pemupukan pertama. Nanti pas setelah ini selesai, setelah semua bersih, gulmanya udah bersih, kita akan lakukan pemupukan yang kedua. Nah, pemupukan yang kedua, nanti di pemupukan yang kedua tunggu 1 minggu lagi. Nah, itu kita akan lakukan pengendalian gulma lagi. Nah, sampai selesai. Nah, sampai hasilnya akan seperti itu. Nah, tanamannya segar, bedengannya saluran airnya dalam. Nah, ini juga fungsinya untuk ini, untuk pas hujan nanti biar tanamannya nggak kerendam air. Nah, itu salurannya, biar nanti kalau sampai terendam air 1 atau 2 hari, nah itu kan akarnya akan busuk dan tanaman bunganya akan layu dan mati. Nah, itu jelas akan merugikan kita. Nah, selain penyemprotan, perawatnya juga gampang. Ini cuman disemprot untuk mengendalikan ulat supaya tidak dimakan ulat itu ujung-ujungnya, pucuk-pucuknya. Nah, kalau udah dimakan ulat nanti bunganya nggak akan tumbuh, habis nanti. Nah, makanya dilakukan penyemprotan setiap minggu, paling tidak setiap minggu ya. Nah, ini yang belum kita naikin tanahnya. Nah, ini yang sudah. Nah, ini hasilnya. Ini kita kayak gini, batangnya kita timbun dikit, nah biar kuat nanti kalau udah tumbuh dia batangnya kuat, kokoh, karena udah ditimbun, jadi dia akan keluar akar lagi. Ini kayak gini hasilnya, seperti itu, kokoh. Nanti kalau ada terpaan angin atau hujan yang ada anginnya, nah, akan masih bisa bertahan ya. Selama anginnya masih nggak kencang-kencang banget ya, akan tetap bertahan, nggak bakalan mudah tumbang. Oke teman-teman, ini dia proses pengendalian gulma dan pembuatan saluran air sudah selesai. Nah, ini sudah bersih semua. Nah, ini setelah ini
kita akan lakukan pemupukan yang kedua. Pemupukan yang kedua itu dengan takaran kita akan tambah lagi sedikit, yaitu dua gelas itu yang aqua gelas tuh. Seperti video saya yang pertama, saya kasih satu untuk yang pertama, pemupukan pertama, dan sekarang untuk pemupukan yang kedua saya kasih dosisnya 2 gelas. Nah, itu kita campur dengan air sebanyak 20 liter. Nah, itu nanti kita kocor, sistem kocor sama seperti pemupukan pertama, kita kocor bagian batangnya biar nanti diserap dengan cepat oleh tanaman. Nah, ini sudah umurnya udah 10 hari. Nah, dari hari tanam ya, pas waktu tanam sampai sekarang ini udah 10 hari. Ini udah bagus, semua daun-daun sudah tumbuh. Nanti setelah pemupukan kedua, cabang-cabang akan tumbuh. Nah, ini saya akan kasih air dulu biar lembab. Di situ airnya dikuras. Nah, sudah kering baru kita kasih pupuk. Nah, itu akan lebih cepat penyerapannya. Nih teman-teman, tapi kan nah, gulmanya sudah bersih. Nah, ini juga diperhatikan setelah gulmanya bersih seperti ini, kita harus segera lakukan pemupukan. Nah, jika tidak, gulmanya akan tumbuh lagi dan pemupukan kita akan cuma-cuma karena dimakan sama gulma. Nah, kalau kita segera lakukan pemupukan, itu nutrisinya akan diserap segera oleh tanaman bunga. Nah, habis itu kita tunggu seminggu atau 5 hari dan gulmanya akan tumbuh lagi. Nah, kita lagi dalamin ini saluran airnya dan naikkan tanahnya seperti yang kita lakukan pada hari ini, yaitu penimbunan gulma-gulma. Kita juga ini penimbunan akar batang-batang daripada tanam bunga biar kuat. Nah, biar seperti ini. Nah, kuat ya, kokoh itu ya teman-teman. Traveling in a fried out Combi on a hippie trail light full of zombie. And a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. She said, do you come from a land down under? Women go and men tender. Could you hear the thunder? You better run, you better take cover. Riding back from a man in Brussels. He was 6'4", full of muscle. I said, do you speak my language, brother? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. Do you come from a